إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين، كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya sehingga kita seberataan bisa kembali berkumpul di tempat ini guna kita bersama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersilaturahmi berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan juga maghfirah kepada kita sabaratan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehariban junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir. Ya rabbal alamin. Menyambut kembali kajian kita minggu tadi, yaitu halaman 75 masalah sunat-sunat di dalam berpuasa. Masalah puasa yang terakhir lah. Sunat-sunat di dalam berpuasa di sini ada 10 macam. Yang pertama yaitu menyegerakan, sunat menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Jadi bilanya sudah sampai waktunya, yakin sampai dengan yakin lah. Yakin waktunya sampai, capati ya lagi bapak. Jangan kaina-kaina. Yakinnya itu kalau kita wayahini kan ada sudah bunyian atau yang sudah yang sudah waktu sudah sampai itu langsung kali hilap. Jangan tunda-tunda lagi. Diwatakan menjadi 5 menit aja supaya yakin benar aja. Ya sudah nambah bunyi, jadi kita yakin benar sudah itu. Artinya bilanya sudah yakin langsung aja lagi, jangan bertunda-tunda. Sunat hukumnya masih kita membuka dapat pahala sunat. Bila melambatkan jadi makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat di dalam berpuasa yaitu berbuka dengan tamar. Tamar itu wajib atau kurma. Tamar itu ya kurma. Yang bagus 3 biji. Artinya ganjil. Sunat ganjil. Ujar para ulama, jadi sunat artinya hikmahnya nih. Bagus berbuka lawan kurma itu diantaranya adalah mengembalikan, menajamkan pandangan mata. Itu hikmahnya kata berbuka lawan kurma tadi. Karena seharian balapar itu, sehari sudah balapar itu bahasa kitanya nih bina kabur mata, bina kabus mata. Apalagi ya lah bilangnya berputar ya letah. Jadi berbuka lawan kurma, ujar sebagian ulama itu menajamkan pandangan mata. Di antara hikmahnya tuh. Jadi sunat ganjil 3 biji, sebiji 3 biji, enggak lagi juga 5. Enggak lagi tambah lagi 7, enggak lagi 9, enggak lagi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Udah deh, mau sampai 1 kilo ya kan.
Itu gue jual. Habis. Jadi tadi yang kedua sunat berbukanya dengan kurma. Yang sunat ganjil lah. Yang ketiga sunat dalam berpuasa yaitu membaca doa sesudah berbuka. Nah ini kebiasaan kita lah. Kita biasanya hendak berbuka hendak baca ini. Semestinya bacaan inilah bacaan tuntung berbuka. Nah coba nih baik. Membaca doa sesudah berbuka. Sembah berbuka ini doanya. Kenapa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini bacaannya. Nah jadi bacaan ini mestinya dibaca sesudah berbuka. Nah itu keliruan kita kebiasaannya kah? Kita bilang minum juga bunyi. Ambil akar ma'abak malakas suntu ya. Ya kenapa? Hanya makan. Padahalnya bilanya bacaan sebelum berbuka tuh ya nanti ya azim tuh. Ya azim zikir tuh. Nah itu bacaan sebelum berbuka. Sampai waktu lalu berbuka hanya baca ini. Allahumma lakal sumtu. Ini kekeliruan kita sebagian. Artinya kan kalau kita artikan kita Allahumma lakal sumtu ya Allah laka bagi engkau sumtu aku sudah berpuasa. Bagi engkau aku sudah berpuasa. Bahaya. Wa bika amantu dan dengan engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftartu dan atas rizki engkau aftartu aku sudah berbuka. Jadi mbah sudah berbuka bacaannya baca ini. Nah itu ada kita deh. Nah itu dari keliruan kita salah aja, salah banget kah? Kan itu ada apa? Ada masalah aja. Cuman yang pasnya bacaan Allahumma lakal sumtu, doa Allahumma lakal sumtu itu dibaca sesudah berbuka. Habis itu nomor 3. Yang keempat, sunat dalam berpuasa yaitu bersahur dan melambatkannya. Kalau ia berbuka tadi sunat bersegera. Kalau ia sudah yakin waktunya sampai itu berbuka bercepat. Kalau ia bersahur ini sunat berlambat. Artinya bertaraf. Cuma belum lagi artinya masih waktu sahur lah. Waktunya masih sahur. Bersahur dan melambatkan sahur bahasa kitanya selama tiada sampai kepada rambu-rambu. Namun orang parah sudah azan dianu lagi disungsungi pada yang misalnya sejam atau setengah jam lah sebelum azan tak, ya. Afdalnya itu jangan tengah malam bersahur, tengah 2 hari puasa. Kalau wasannya kan sunat hukumnya berlambat sahurnya, berbukanya sunat bersungsung. Habis tidak diketahui berlambat bersahurnya dapat pahala sunat. Yang kelima, mandi daripada hadas besar sebelum fajar. Ini bagi nambah hadas besar. Bekas tatabrak bini misalnya malam tatabrak bini, lalu sunat kita itu mandi janabah nih, mandi junub. Nah mandi wajib itu sunat sebelum azan subuh. Artinya masih waktu sahur. Mandi ya lagi. Jam 8 mandi. Sampai yang subuh. Tak jam 8 juga. Ya kan apa? Nah. Sunat hukumnya. Artinya bolehlah mandi kalau ini sudah subuh. Maksudnya itu orang azan sudah. Bolehlah mandi wajib. Orang sudah azan.
Artinya waktu puasa sudah ya Allah, pilihnya surah azan, itu kan sudah batas mulai puasa sudah. Seorang belum mandi wajib, bolehkah mandi wajib? Boleh. Jangan kada mandi, ya pas sembahyang mandi. Nah ini kan hikmahnya kan disuruh bercepat mandi, karena mandi wajib ini kan harus seliput nih. Nang bulu mang lubang mang lubang ya kalau tak. Namun ini pas batasnya sudah puasa kita mandi wajib. Kalau tak masuk misalnya kita taguk banyu ya kalau tak gitu. Tapi boleh. Pian misalnya bawi atau puasa kami mimpi tang hari mandi wajib kan betul puasa. Jadi mandi wajib itu kan betul puasa, asalkan jangan tangguh penyuk kada betul kan. Jadi cuma di sini sunat bersungsung mandinya sebelum azan supaya apek tuh biasa kita nggak apek kan nyaman sungsung dia mandi sambil yang subuhnya kan. Habis 6. Sunat memperbanyak bersedekah dan mendaras Quran. Ini kan bulan puasa. Puasaan ini kan bulan puasa. Kebiasaan kita sudah tahu bila ini bulan puasa lalu kita buka Qurannya kita cari di Quran. Bila ini ada puasa kan kita cari gimana kan anda kalau tahan tadi mau aja gimana kita tadi anda itu selama hari ya Allah tak. Itu ingat bahasa. Alhamdulillah masih kalau tahu bulan puasa masih ingat membaca Quran. Karena bulan puasa itu nih orang membaca Quran, orang yang mendaras Al-Quran di dalam bulan puasa itu termasuk adalah daripada salah satu golongan dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini surga itu mustaqatun ila arba'ina farin. Surga itu rindu, kepingin, hendak benar, kegenalan benar lawan 4 golongan diantaranya yang orang baca Al-Quran di bulan puasa tadi. Orang nambah puasa ya dia tak yang nambah makani orang puasa lain datang hari makaninya lah. Itu pulang aku jen supaya dapat fadilatnya nih memakani orang puasa dirindukan di surga juga nih tang hari supaya sana lah puasa tuh lain pulang itu memakan itu maghrib berbuka maksudnya. 7. Memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta. Berdusta kan haram. Cuma kadang mutlak haram. Ada waktu-waktunya yang dibolehkan berdusta. Ya, jadi kadang mutlak haram ya tidak kada ada haramnya lagi lain kada juga. Jadi dusta itu ada juga yang dibolehkan. Maka ya contoh misalnya ada orang ke rumah kita jadi padahal lah ya padahal bisa dibunuh orang ada nang panjang mau datang mau apa mana si anu ya boleh dusta dia tahu boleh menyelamatkan diri orang boleh. Jadi artinya kadang mesti tak lihat keadaannya juga tak artinya. Jadi memelihara diri selama berpuasa itu sunat memelihara diri dari segala yang diharamkan. Berdusta contohnya. Ke-8 sunat membukakan bagi orang yang berpuasa. Ya tadi maghrib membukakannya jangan seperti zuhur. Membukakan orang itu kalau jadi 2 pahala sunat jadi haram jadinya gitu berdosa malah. 9. Membanyakkan i'tikaf lebih-lebih lagi 10 yang akhir dari bulan Ramadan. I'tikaf ini bahasa kitanya ya ayo anak-anak jangan boleh dilanggar itu i'tikaf bertahan dilanggar cuma bulannya itu hendak bergerakan niatnya ya kata. Jadi bubuhan hendak bergerakan itu miliknya
diam dilanggar niat i'tikaf sahaja ku i'tikaf dan sunat karena Allah Ta'ala ada pahala sunat si guringnya lagi karena kawanan bergerakan orang kada dapat pahala sunat selama berdiam di langgar tadi masjid karena langgar itu hukum masjid juga lah. Lebih-lebih lagi tadi sunat benar beriktikaf artinya bertahan di masjid, tapi orang bertahan di masjid itulah mulim di masjid itu kan niatnya beribadah. Zaman Nabi dan para sahabat itu bedanya 10 akhir itu kan papadanya bertahan di masjid, berdiam di masjid. Ada yang bahasa kitanya tuh guring di masjid. Kamu guring di masjid itu kan ada banyak guring ya, ada guring sampai ke subuh lain. Mungkin kita sampai ke subuh di rumah tanya memang sedikit. Artinya orang nangguring di masjid itu i'tikaf itu niatnya sedikit aja guring lalu banyak beribadah. Sebelum akhir bulan Ramadan tak karena di situ kan diharap benar adanya malam qadar Lailatul Qadar. Yang ke-10 sunat mengerjakan sembahyang tarawih. Jadi sunat tarawih hukumnya sunat sudah kita bahas tadi dulu halaman 55 aja tuh. Lihat di halaman 55. Jadi sembahyang tarawih selama Ramadan sunat hukumnya. Sunatnya itu sunat benar, sunat qadar bahasa kita nyata. Sunat disorong benar nih. Kemudian seterusnya beberapa masalah penting. Ini masalah penting. Yang pertama orang yang bacanya tuh Orang jawab dan ini Abowi cukup menjawab dengan senyuman juga. Bunting lah, orang yang bunting itu bintang kawa. Apa lagi? Banteng kawa juga. Nah, tulisannya kayak itu tak. Jadi ini bacaannya jangan banteng tuh kawannya anak. Orang yang bunting hamil sekitarnya dan orang yang menyusukan anaknya binian betianan lain laki ada dan betianannya binian betianan ada kemudian atau binian yang parhatan menyusui bulan Ramadan andai kata puasa binian nam bunting atau binian nama menyusui anak tadi andai kata puasa membahayakan dirinya bila aku ini puasa jeung mamanya tadi namanya anak bersusuan bisa kering karena menyusui bang ada tahan puasa apa nih atau akan hamil ada tahan puasa apa nih kalau pinanya ini fisik ini asa lemah nih kedetahan puasa bisa bergeringan. Nah bila ini itu membahayakan kantah maka wajib berbuka dan mengqadanya wajib mengqada. Artinya boleh kada buah puasa tapi kena di bulan Ramadan di luar Ramadan ada berkewajiban mengqada wajib mengqada kena. Kalau misalnya masih anak masih perhatan mau kemudian hanya betinan itu kan ada mau kita malakiannya ada tahu di mau ya kalau bibinian hanya orang tuh mau apa macam-macam aneh-aneh ada yang hendak ketujuh benau di katiak gitu ada juga lucu-lucu yang ketujuh mana mencium bau knalpot motor ada juga lucu bisa jadi katalit soal yang tahu macam-macam dah. Nah antik bahasa kitanya binian betianan itu hanya mengidam lah bahasa kitanya yang asalnya dahulu waktu kada betianan ada akacang gitu punya betianan tandaknya gitu nah itu si antik itu bahasa kitanya. Jadi bibinian yang betianan dan menyusui itu inya
kalau inya puasa misalnya membahayakan dirinya, kacang begeringan ini aku nih bilang puasa, maka boleh kada puasa, boleh berbuka tuh ya biasa kitanya boleh kada puasa, tapi wajib berkewajiban karena mengqadha. Itu yang pertama masalah. Kalau membahayakan guntingnya atau anak yang disusui, kalau misalnya nambetianan tadi lawan nang menyusui tadi sanggup baik puasa, bininya artinya lamunnya puasa bininya nambetianan atau bininya nang menyusui itu andai kata puasa mampu, tapi khawatir nang di dalam parut atau nang dikhawatirkan nang anak hat menyusui, lamun diri seorang tahan kan bapak, cuma dikhawatirkan anak. Nah lamunnya kayak itu Bang, kalau membahayakan guntingnya atau anak yang disusui maka wajib berbuka, artinya jangan berpuasa. Boleh kada puasa. Nah, cuman mengqadha serta bayar fidyah. Itu bedanya. Sehari samut. Lain samut lebih jalan itu lain. Mut itu dikit pada ditar. Halus pada ditar, tahanan mut ada. Pun berbeda ada mesin tak empat bukti. Manaan kali kian tak nyemut. Ada yang rasanya masih di darat. Jadi sehari samut bayar fidyah. Artinya boleh kada puasa, tapi kena wajib mengqadha lawan bayar fidyah. Bila sehari kada puasanya samut, bila 30 hari kan tunai jadi sebulanan. Ini mau kue turun kita sebulanan kada puasa 30 mah wajib mengqadha lawan bayar fidyah. Kalau inyanan yang dikhawatirkan dirinya tadi Bang, ini kan yang dikhawatirkan anaknya Pak, bibiniannya nang apa deh, nah mamanya tadi sanggup aja puasa, tapi khawatir kada puasanya oleh karena anak. Nah itu wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. Kalau ingin dikhawatirkan diri seorang, bila aku puasa bakalan dengan inanya nih basic kena lama, nah itu nah wajib qadha aja. Fidyah kada. Nah itu bedanya. Nomor 2. Ini pembahasan belum puasa nih, mestinya nih. Orang yang amat tua, amat ini belum amat ini belum tua bacanya kayak itu ada orang yang amat tua, bukan memadahkan amat itu tua ini amat banyak ulun di darat tuh amat juga ya sambat di telok darat tuh cari ngalan hayri udah dapat ulun amat di amat ngalan Muhammad Bang, tapi panggil orang amat, jadi amat pun bisa banyak amat banyak. Orang yang amat tua tiada tahan berpuasa, ini tuha benar lanjut usia kada tahan segintu berpuasa, dan orang sakit tiada ada harapan sembuh. Jadi dua macam nih. Yang pertama orang lanjut usia kada tahan sedin puasa, atau orang yang garing tapi garingnya itu tahuam tuh digijar. Artinya bilang 90% garingnya itu membawa mati. Kada diharap lagi ampeh nih bahasa kerennya itu garing banget nih benar-benar. Itu dua keadaan. Boleh berbuka, artinya boleh kada puasa, dan wajib membayar fidyah tiap hari satu. Ini kada wajib puasa. Artinya boleh nih berbuka, maksud berbuka itu kada puasa. Kenapa dia orang milihnya puasa kan kita tahan sudah tadi kalau tujuan tuh orang yang giring banget tuh boleh kada puasa tapi bayar fidyah.
Mengkadalah. Nah, itu bedanya. Karena kenapa? Diserta ditahan puasa. Ya kalau itu kalau lanjutan, lanjut benar. Umur maksudnya lanjut lah, lanjut usia. Tuhan benar pada tahan puasa, jadi bayar fidyah aja. Nah, jadi ada wajib qada. Itu gak masalah sih kata. 3. Orang yang sakit biasa dan orang musafir ini gari biasa, sakit gigi, sakit kepala, sakit nantuhot. Itu ada puasa. Andai kata nih, orang yang sakit biasa dan orang musafir, Banjar misalnya, ngaburabai jangan ada puasa lah. Ini bunyi kalau ngaburabai bener. Berabai kalau kita muntai setengah kali kalau tak ada jauh. Batasnya tuh ada yang mencukupi. Musafir jauh jika berpuasa membahayakan diri, kada tahan puasa. Orangnya mabuk perjalanan, kada tahan di motor, pilihnya babuan di motor, entah harus lama tuh awak ya Allah tuh boleh berbuka dan wajib qada bayar fidyah lah. Qada aja. Jadi kita betulak jauh waktu bulan puasa kada tahan kabehnya maksudnya. Kada tahan nih awak, mau tahan terus misalnya. Lama kan awak tuh boleh berbuka. Tapi kayaknya qada kayaknya. Boleh. Tapi jangan istilah ada puasa. Kusuk tulak Banjar aja, ada puasa semuanya. Kalau tahan, nah jadi dianukan dulu puasa dulu. Siapa tahu kan tahan. Bes. 4. Orang yang membatalkan satu hari puasa bulan Ramadan dengan bersatubuh. Asal ada minggu tadi sudah ini. Cuma berarti menampang minggu tadi lah. Orang yang membatalkan sehari puasa bulan Ramadan, tapi puasanya bulan Ramadan lah, puasa wajib maksudnya nih. Batalnya apa? Kawin sakben, nebeti ya Ramadan ya anuannya ya kata. Nah, jadi janganlah kawinan jangan sakben, imbahkan dulu, tahan nih udah tuh hari kak. Imbah kok enak handal kita ayo wali di situ ayo wak. Membatalkan puasa dengan bersetubuh sehari aja wajib mengqadanya dengan segera, wajib qada bercepat segera. Tuntung bulan Syawal tuh Ramadan Syawal qada jadi wajib mengqada dengan segera dan wajib membayar kafarat. Nah, kafaratnya yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Ada kalau ini hamba budak, ada lagi. Jadi terasa pilihan kedua. Kenapa? Dan jika kada puasa, diserta ada lagi anunya hambanya. Jika tiada puasa, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Kada boleh pagat sehari pun. 2 bulan. 60 hari itu kesambung pulang kada boleh tahalat sehari, boleh tahalat sehari biasa batal mulai awal pulang. Ayo nah ajar nang sabulan aja kada tahan apa tak seorang dewi lupakan seorang dewi kada boleh lupakan ini. Kan 2 bulan pian kafaratnya. Ini digawi dulu. Kada mampu juga anyar nih pilihan ketiga. Wah, ada lagi sekalinya aja. Kalau ini aja. Tapi jangan jual lah. Kenapa? Jadi jangan jual. Soalnya ini harus berturut-turut. Cari dulu budak, sekali ada budak lagi. Tak rasa harus jatuh yang kedua. Coba ini dulu.
Yang puasa 2 bulan itu juga ini loh, ada sanggup juga. Nah, ini sini nah. Jika tiada kuasa, jika tiada kuasa juga hendaklah memberi makan 60 orang miskin. 60 orang, cari orang-orang miskin 60 orang sehari 1 mot. Sehari tadi berbuka. Bukanya ngerjain itu tadi 60 ini berarti 60 mot 60 orang. Tapi jangan balas suara iwaknya juga. Bisa aja miskin aku makan balas iwaknya juga. Nah, pon ini 60 ini kalau aja 60, anggaplah 60 liter banyak. Sabalik itu 24 mot dengan 60 betul dik. Tiga balikan kurang lebih harga 200 misalnya. Oh 60 orang kita di 60 orang jadinya saya komen aja belum hari 30 kali 60 orang hitungannya saya hitung orang sama. jadi itu aja orangnya. Tolong suah manu akan penerang membayarkan kaparat orang tak tegel ini suah bayaran kali cukup di kampung kita 60 kok. Kampung lain nanti juga kampung lain nanti juga suah manu kan lanjut ulun tak itu dia gitu lain kamu buat ya 3 balikan lah kali 200 kalau 1.000 dikirakan satu buat ya satu buat itu namanya luar biasanya artinya supaya jangan jangan dulu lah. Jika semuanya tiada kuasa, ada kawannya di kampung ini aku miskinnya. Pandang orang kan 100.000 duit kuat. Nah, tetaplah kaparat itu menjadi tanggungannya, masih wajibnya. Artinya wayah haknya kawat. Ya. Kapan sanggup wajib dilaksanakan. Zaman Nabi ada sahabat nih komleh. Zaman Nabi ada para sahabat nih nanduri nih. Lapor lawan Rasulullah, wahai Rasul, ulun tahan bini dan puasa. Nah, dia Nabi dikatakan budak. Mana duitnya? Ada wahai Rasul, ada duit. Pak budak larang puasa berapa ya Rasul? Jangan Nabi 2 bulan betul-betul. Sebulan aja tahan tam. Ada jelas ada tahan. Apa kan Nabi yang cuma dilaksanakan dulu. Udah tahan wahai Rasul. Tahan tam terus kecangan. Maka itu aja Nabi cari 60 miskin makanya. Mana ada duitnya? Duitnya ada tak? Masa Nabi jungi Nabi. Wahai Nabi nah makanannya nah. Jungi Nabi nah. Julung kan 60 miskin. Wahai Rasul di anu nih sama dinahan gak ada yang miskin daripada aku. Maka itu jadi hantu situ semua. Kali orang ya Allah. Artinya harus dilaksanakan kafaratnya. Supaya jangan menteng bahasa kitanya tuh lah. Ditahani ya tuh maknya Allah kan. Jangan tiba-tiba berbahakan. Nih, semuanya ke padu seorang keluar. Semuanya ke kamar seorang keluar kamar. Itu kan kada tiba ruan dua. Itu barang. Nampina bau parakan kena.
nyamber ya kita kali pulang. Maka ini ang puasa 2 bulan itu yang laki, ang bini kepayo bang. Iya, tidak kayaknya mau bagi 2 aja ya. Kadang ini laki menggawi, nang laki ngambil kepala ini laki, padahal normal. Menggawi kepala ini laki. Jadi biar-biarnya jangan wani-wani lah. Berapa? 5. Orang yang melambatkan mengqadha puasa Ramadan dengan tiada uzur. Ada hutang puasa. Bilang betahnya kainah aja. Lawas lagi Ramadan, kainah lawas lagi. 11 bulan hanya ke Syawal. Tuntong Syawal. Zulqa'dah hanya aja ada banyak lagi kan. Lawas lagi Ramadan. Pas tunda tatamu Ramadan berikutnya kayak tulisannya nih. Sampai bulan Ramadan berikutnya wajib membayar fidyah untuk tiap-tiap hari 1 mud. Biaya denda bahasa kitanya. Ini namun ngalakian jarang apa ada tahutang nih. Kalau ini misalnya bidinian tahutangnya kalau bidinian haid setiap bulan. Tahutang puasa seminggu. Tunda sampai tetamu tahun kayaknya ada juga takadok 7 hari misalnya 7 hari jadi 7 mud wajib bayar fidyah sehari sama 7 mud kadang pulang dari hari tetamu pulang kah tahun berikutnya kata bayar nih tetamu pulang tahun berikutnya jadi 2 tahun kalau tak sehari jadi juga 2 mud. Nah 2 tahun 7 hari 14 mud begenda kayak itu terus berapa tahunnya tapi ternyata kada tabiyari kayak itu terus berbunga berbunga biasa kitanya tuh berbunga. Nah maka kalau terlambatnya 2 tahun 3 mud. Kalau terlambatnya wajib membayar fidyah untuk tiap-tiap hari 1 mud. 2 mud kalau terlambatnya 2 tahun beta. 2 mud kalau 2 tahun. 3 mud kalau terlambatnya 3 tahun. Pokoknya setahun sama seharinya. Kalau 7 hari setahun 7 mud. 2 tahun 14 kalian di situ. Demikianlah seterusnya serta puasanya wajib diqadha. Puasanya apa? Wajib diqadha fidyah pulang. Nah jadi kalau ada hutang puasa, tahun itu juga dibayari. Jangan sampai taka Ramadan pulang. Tahun itu juga 11 bulan karena kita. Nah di dalam 11 bulan itu diqadha. Bila kada taqadha terasa wajib bayar kafarat, bayar fidyah. Wajib bayar fidyah sehari sama. Bayar denda bahasa kitanya tak. Ya Allah tak. Ulun tak anona apa nih batas mahidupi sabida motor. Batas mahidupi sabida motor. Kada tali hati di ngawa orang. Sudah kan dihidupi ya. Nah alhamdulillah. Liwat sudah. Saya lihat suratnya liwat sudah 10 hari. Datangi bercakap ke anu dah ke ini gitu samsat salah masuk pulang kalau ada suami duit datangi kan yo ini sini cuma murah sen kalau rumah sakit situ pasti juga samsat ke situ pulang masuk ke situ 10 hari nah liwatnya sekali bayar denda coba berapa bayarnya 8.000 lebih pada yang wajib. Itu denda sama juga ini nih. Denda juga aturannya tau. Liwat tanggal. Ada luar lagi. Yang tahu. Nah artinya milihnya liwat tanggal denda. Puasanya kan wajib kalau. Ini beberapa poin yang penting. Jadi pian kayaknya tidak ada tataman ingatan muka gini. Kalau tetamu karena ini kada pakai dulu.
Kaina sifat tahu setahun 2 tahun 10 tahun akan datang ada tetamu puasanya dahulu ya bukan bagajian nih. Kalau ada tetamu ini judulnya kan beberapa masalah penting masalah puasa. Kalau lain kita tetamu sih Pak. Habis sehalaman nih kira dikit lagi. Hari yang disunatkan berpuasa. Ini ada hari-hari dalam setahun itu sunat puasa selain bulan Ramadan wajib. Selain bulan Ramadan puasa wajib, ada puasa macam-macam puasa yang disunatkan. Contoh, yang pertama di situ hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, sebelum hari raya haji. 9 Zulhijjah ini sebelum hari raya haji, orang waktu wukuf. Hari Arafah kan wukuf tak. 9 Zulhijjah bagi yang tiada mengerjakan haji. Kalau nambah haji bang ada puasa. Ini yang kada haji, nang kada gawi wukuf lah. Makanya kita di kampung kada haji. Itu yang sunat puasa Arafah. Habis yang kedua pahalanya lah diampuni dosa. Setahun akan datang, setahun yang lalu, setahun akan datang, setahun yang lalu, setahun akan datang. 2. Hari Asyura 10 Muharram. Kita kebiasaan bila 10 Muharram mengulah Asyura. Nah itu. Ini mata bola dulu nih, antara itu Asyura aja. Kamu Asyura mata bola di sini belain buburnya. Macam-macam lah. Jadi tapi sunat lah, baulah bubur. Sunat berpuasa. Tapi hukumnya sunat lah, bukan wajib, sunat. 3. Hari Tasu'a 9 Muharram. Tasu'a ini 9 Muharram 9 Asyura tak? Kata dua tak? Tasu'a lawan Asyura. 4. 6 hari bulan Syawal, imbah Ramadan, lalu hari raya Idul Fitri. Bulan Syawal tak 1 Syawal, nah boleh puasa. Imbah hari raya tu nah 2 Syawal tu sudah boleh puasa. Bulan 6 hari di bulan Syawal, boleh lah paget-paget asal cukup 6 hari boleh. Pilih hari misalnya Senin, malam Kamis misalnya. Ya, bisa. Aku jadi hari Minggu kada puasa dulu jadi, soalnya banyak sarwan. Ya ada bapak. Minggu kan sarwan, mau pengantinan imbah hari raya ini banyak pengantinan. Nah jadi berpilih dulu harinya. Hari orang kada orang pengantinan itu puasa ya. Pokoknya 6 hari bulan Syawal. Itu kan jar bedanya imbah puasa Ramadan sambung pulang 6 hari bulan Syawal bagaikan puasa setahunan. Kemudian lagi nomor 5 hari yang disunatkan berpuasa yaitu hari-hari putihnya. Jadi ada yang hari putih. Hari Mentarang ya hidup tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Lain bulan Januari Februari lain bulan Muharram, Safar, bulan Arab. Setiap hidup 13, 14 dan 15 itu ngarannya puasa putih. Harinya hari putih soalnya bulan Tarang. Lawanannya nomor 6 hari hitam. Sunat juga hari hitam tak. Hari hitam tanggal 28, 29, 30 di ujung bulan tadi juga tak. Tapi di ujung 28, 29, 30 sunat puasa juga. Nah ada orang dari yang kebiasaan dia putih nih, yang mubit nih, yang mubit. Namanya hari hitam nih 28, 29, 30 jarang orang mubit. Yang puasa nih, yang kaya awal dari puasa kan. Yang wajibnya puasa. Nah orang banyak puasa juga. Dan Senin Kamis jarang terjadi. Udah megan awal kata. Nggak boleh. Sekali ditahan puasa aja. 7 tiap-tiap hari Senin dan Kamis ini sunat hukumnya. Sunat Senin dan Kamis ini Nabi kita gawian Nabi tak Senin, Kamis, kalau puasa Nabi dulu kan bahari sehari. Hari ini puasa esok parai. Soalnya puasa pulang, parai pulang, bahari sehari.
puasa Nabi Daud paling afdal puasa itu sudah. Nah, ada pahala sunat, nah puasa sunat nih, pahala sehari. Jakainya sehari itu satu tahun tuh 360 berarti separuhnya toh. Ya kan hari sehari toh, berarti setengah tahun puasa dia nih. Sehari. Habis terakhir hari yang diharamkan puasa. Jadi di samping ada hari yang disunatkan puasa, ada pula yang ada boleh puasa, berdosa udah puasa. Haram hukumnya puasa. Satu hari raya fitrah, 1 Syawal. Orang hari raya nya puasa. Aku puasa aja. Nah lain halnya lah, lain lah. Kita kan ada kubu A, kubu B. Kubu A hari raya, kubu B puasa 30. A hari raya haram aja puasa aja, hari raya aja puasa aja, haram aja hukumnya aja, lain itu yang haramnya. Nah haram itu nambah hari raya nih puasa yang haram. Ada yang ini kan ini masih bulan puasa, bukan kubu B nih masih puasa, masih hari terakhir puasa 30 Ramadan kan haram. Yang haram itu nambah hari raya ini puasa itu haram. Nah jadi jangan salah sangka kalau ada misalnya kita puasaan misalnya atau yang lain puasaan misalnya kubu yang lain misalnya puasa kita nyambut orang haram puasa karena hari raya ini hari raya kita orang ada. Nah jadi kayak itulah. Nah jadi haram puasa hari raya. Hari raya itu hari raya fitrah, hari raya kurban. Haram keduanya puasa. Tidak boleh puasa. Puasa. Rajinan dulu puasa hari raya itu puasa. Rajinan di lain puasa kayaknya apa? Nah jadi jadilah itu tadi. Nambah lain tadi bagian A puasa hari raya, bagian B puasa. Nah puasa ini kada haram. Yang haram itu orangnya bahari raya, bukan seorang tuh hari raya, kubu seorang tuh golongan seorangnya hari raya, tapi puasa, nah itu haram. Nah, 2 belum begitu. Dan hari raya Adha 10 Dzulhijjah haram. 2 hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini kan di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Berarti 6 bulan raya kurban. Raya kurban itu kan 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13 nah hari tasyrik itu pada boleh puasa haram. Jadi 4 hari lawan hari rayanya. 10, 11, 10 hari raya Adha, raya kurban. 11, 12, 13 hari tasyrik namanya. Itu kada boleh puasa haram hukumnya. Jangan kalau rajinan biar puasa misalnya. Makanya itu hari tasyrik itu masih makanya jangan orang ada nambah tunda bilangnya hari raya itu Jumat ditunda aja mau nambah sape tunda. Soalnya hari tasyrik itu masih raya namanya. Boleh ke hari 13 tuh boleh ditundanya. Kita jangan supaya santai aja naik pinang kalau kita aja. Atau apa kaduluhan kita habisin ini aja hari 13 hanya kita ingin beli sate nah apa nah, cuma tukang gadu sate beli kalau lapahannya kalau lawasan gadu sate. Habis yang ketiga hari Syak yaitu tanggal 30 Sya'ban. Hari Syaknya hari yang ragu-ragu puasa kah sukada lah puasa kah isuk Ramadan atau masih Sya'ban kah 30 itu ragu-ragu kan kah itu jangan puasa. Jadi 30 Sya'ban itu ada usahakan soalnya masih ragu-ragu harinya nih Sya'ban kah Ramadan kah Sya'ban kah Ramadan kah itu hari Sya'bannya. Serta tersebar kabar antara manusia dengan ada yang melihat bulan. Kabarnya ada yang melihat bulan jadi itu Ramadan. Tapi tidak ada orang yang naksasi kepada qadhi. Artinya tapi kada diputuskan Ramadan. Sakamnya kalau bukan karena nyata. Kalau habaran yang
adanya melihat bulan ya. Tapi bulan nama aja. Tiap kali itu pengumuman ya. Nah, bulan tah jangan puasa. Habis halaman 78 wallahu a'lam bishawab. Itu masalah haji. Jadi belum sampai sini itu masalah haji ini kayak dibaca. Kenapa lebih ke usul haji? Ini kan tahu masalah ini. Allahu a'lam bishawab. Ada kena ditakunakan. Jadi ini habis lah masalah haji kayak gitu saya contoh kayak di ganti apa gantian puasa membayar di bulan bulan apa bayar membayar hutang puasa bulan apa karena puasa boleh saban sampai di puasa di boleh disambung digabung tampulu puasa sunat puasa Arafah misalnya atau puasa Asyura misalnya tapi pian niatnya utamakan niatnya qada boleh diganti juga boleh cuman yang utamanya pian niat qadaat itu kan karenanya wajib lah puasa tah yang itu bayar qada Bang bila bayar qadaan jatuh puasnya itu wajib kalau tah jangan berbuka pertengahan hari dia bila puasa sunat boleh berbuka pertengahan hari asalkan tahan aja berbuka aja ini contoh lah puasa sunat Senin waktu puasa sunat benar ya tak kada qadaan aja lalu dari minggu beranglah minggu soalnya banyak minggu nih orang panggilan puasa biasa atau Senin bisa juga tadi orang panggilan temuan Senin seruan bila makanannya Senin kamu ngijar asal cucuk lihat ngijar pokoknya puasa sunat ada muninya puasa sunat boleh kada masalah atau menghormati orang kita bertamu ke orang lain makan ya kita puasa hendak aku ini kadang makan kadang minum padahal kan orang pada puasa asal enggak hinara kamu asal jangan ketukannya boleh kan ya iya hormati orang ibu buka bapak nyenangkan hati tuan rumah di segala lapangan juga boleh cuman mau pian puasa qadaan tadi itu wajib kalau kanannya nah qadaan wajib jangan lupa karena puasa qadaan tuh kalau boleh buka lamunnya kada uzur lamunnya pian uzur kayak orang dahulu menyamprot samot dilanggar pakai baikun hingga asar mau tahiyud udah puasa tahiyud mau buat kawisik berputar juga nih bacakan tak hantam bunyi wisi itu lain ketika ngantuk lah ini kita pilih tahu lah masuk mesti tak angkar jurun ni tak racun yang baikun ketulahan dan samut itu uzur boleh lamun nya ada mengajar orang nyuruhi tadi bertamu ada aku bayar keadaan jadi puasa berapa padahal jangan berbuka masa bungkus beranjak nah jadi tadi iya boleh bisa dan boleh bergabung lawan tampuru puasa sunat kurang puasaan banyak ayo keadaan jadi utamakan niatnya qada boleh ya tidak diganding dulu dari niat boleh tapi qada dulu kalau ada puasa Ramadan sekalian nih
puasa Asyura. Nisfu misalnya bisa, Rajab misalnya bisa. Takariki bis Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فدرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين. يغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. اختم بأحسن ختام دادنا للانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا اللهم عافنا والمسلمين من بلائك، اللهم عافنا والمسلمين من بلائك، اللهم عافنا والمسلمين من بلائك، والطف بنا بقضائك وأوزعنا شكر نعمائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.